Bekasi, 2015. Jam dinding di ruang pos satpam menunjukkan pukul 22.15. Mal sudah lama tutup, dan para pengunjung terakhir baru saja meninggalkan area parkir. Dari balik kaca pos, Fadil memandang lorong sepi yang bermuara pada pintu besi menuju basement. Udara malam itu pengap, bercampur bau aspal lembab dan sisa parfum dari orang-orang yang lewat siang tadi. Lampu-lampu neon di langit-langit basement berkelip sesekali, menimbulkan suara tik-tik-tik yang entah kenapa membuat bulu kuduknya sedikit berdiri. Ini adalah minggu pertamanya bertugas di mal tersebut, dan malam itu ia mendapat giliran shift hingga subuh bersama seorang satpam senior bernama Pak Farid. Fadil masih berusaha membiasakan diri dengan suasana yang jauh berbeda dari pekerjaan lamanya sebagai satpam ruko, di mana paling banter yang ia temui adalah kucing liar yang berlarian di atap. Basement mal ini, menurut cerita rekan-rekan, punya karakter sendiri. Tidak semua mau berjaga di sana. Alasannya sederhana, terlalu sepi. Tapi ada juga yang menyebutkan alasan yang lebih samar, lebih menyeramkan. Fadil memegang senter hitam panjang, memeriksa baterainya, lalu melangkah mengikuti Pak Farid yang sudah lebih dulu menuruni tangga beton menuju basement. Setiap langkah menimbulkan gema yang memantul di dinding dan langit-langit rendah. Bau lembab semakin pekat, bercampur aroma besi berkarat dari pintu-pintu besi besar yang berjejer di sepanjang lorong. Kalau lampu mati, jangan panik. Di sini ada panel cadangan, tapi kadang suka telat nyala, kata Pak Farid sambil menoleh. Fadil mengangguk, mencoba tersenyum, meski pikirannya terbayang-bayang kata, lampu mati, dan lorong panjang ini menjadi gelap total. Basement itu luas, tapi bukan tipe basement parkir mobil biasa. Bagian ini adalah area penyimpanan dan loker staf mal, tempat para pegawai toko, cleaning service, dan teknisi menyimpan barang pribadi sebelum mulai kerja. Di ujung lorong ada deretan loker besi warna abu-abu kusam, sebagian catnya terkelupas, beberapa pintunya penyok seperti pernah ditendang. Saat Fadil lewat, ia memperhatikan bahwa sebagian loker tidak tertutup rapat. Ada yang terbuka sedikit, menampakkan jaket lusuh atau helm motor di dalamnya. Tidak ada suara lain selain dengung listrik dari lampu neon dan sesekali bunyi tetesan air dari pipa di atas. Sekitar pukul 23.40, setelah patroli awal, mereka kembali ke pos kecil di dekat tangga. Fadil membuat kopi sachet di gelas plastik, sementara Pak Farid duduk membaca koran lama. Suasananya nyaris membuat Fadil mengantuk, hingga tiba-tiba Pak Farid berdiri. "Aku mau cek loker sebentar," katanya singkat. "Boleh saya ikut, Pak?" "Enggak usah, jaga sini saja, cuma sebentar." Fadil mengangguk, menghirup kopi panasnya sambil mendengar langkah sepatu Pak Farid menjauh, lalu menghilang di telan lengkung lorong. Hening. Saking heningnya, Fadil bisa mendengar suara detak jarum jam di dinding. 3 menit, 5 menit, 10 menit. Lalu, tiba-tiba, suara langkah Pak Farid terdengar kembali, tapi bukan langkah biasa. Langkahnya cepat, agak terburu-buru. Pak Farid muncul di ambang lorong dengan wajah sedikit pucat. "Dil?" Suaranya agak berat. "Kamu barusan lewat loker belakang, ya?" Fadil mengerutkan kening. "Enggak, Pak. Dari tadi di sini." "Kenapa?" Pak Farid menghela napas panjang, menatap ke arah lorong seakan memastikan sesuatu tidak mengikutinya. "Tadi, waktu saya nyampe di ujung, saya lihat ada orang berdiri diam di belakang loker. Saya pikir kamu atau teknisi yang ketinggalan barang. Tapi pas saya panggil, dia nggak nyaut." Fadil mulai merasakan hawa dingin menjalar di tengkuknya. Terus, "Ya saya samperin, tapi baru beberapa langkah, hilang. Nggak ada suara. Enggak ada bayangan lagi. Kosong." Fadil mencoba menertawakan cerita itu, meski suaranya terdengar kering. "Mungkin refleksi atau bayangan lampu, Pak. Lampu di ujung mati tadi. Jadi enggak mungkin ada refleksi.
jawab Pak Farid pelan. Mereka berdua terdiam, saling berpandangan. Di luar pos, lampu neon kembali berkelip. Tik, tik, tik. Fadil tidak bisa mengusir bayangan dari kepalanya. Sosok tak dikenal berdiri di antara loker-loker kusam itu, menatap tanpa wajah. Keesokan harinya, saat shift sore, Fadil mendengar obrolan beberapa cleaning service di kantin staff. Mereka membicarakan penunggu, basement, makhluk yang suka muncul di balik loker atau berdiri di sudut gelap. Katanya itu bekas pegawai lama yang meninggal di sini, bisik salah satu dari mereka. Yang lain menimpali, atau bukan manusia sama sekali. Dulu waktu saya masuk, orang-orang udah kasih peringatan buat jangan terlalu lama sendirian di bawah. Fadil pura-pura tak peduli, tapi malam itu saat ia kembali berjaga, setiap dengung lampu dan bayangan di ujung lorong membuatnya semakin yakin, cerita itu mungkin bukan sekadar gosip. Malam-malam berikutnya berjalan tanpa kejadian berarti, atau setidaknya, Fadil berusaha meyakinkan dirinya begitu. Meski begitu, bayangan di balik loker yang dilihat Pak Farid masih menghantui pikirannya. Setiap kali patroli, ia sengaja memperlambat langkah di lorong loker, menyorotkan senter ke setiap celah, berharap atau takut melihat sesuatu. Namun yang ia temui hanya derit engsel loker tua dan bau karat. Sampai suatu sore, saat ia sedang duduk di kantin staf sambil menyeruput teh manis, seorang perempuan berseragam SPG dari butik lantai 2 menghampirinya. Wajahnya pucat, seperti baru saja melihat sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. "Kang, maaf, kemarin malam Kang Fadil lembur, kan?" Fadil mengangkat alis. "Iya, kenapa?" Perempuan itu menelan ludah. "Saya lihat Kang Fadil di ruang kantor dekat brankas, sama perempuan." Fadil tersenyum kaku. "Perempuan? Maksudnya siapa? Pegawai?" "Bukan, saya nggak kenal. Dia pakai gaun putih panjang. Rambutnya panjang sampai nutupin wajah. Saya cuma lewat, tapi rasanya dingin banget pas lihat." Fadil langsung merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Malam yang dimaksud SPG itu, ia memang berada di ruang kantor dekat brankas, sendirian. Tidak ada orang lain. Tidak ada suara pintu dibuka atau langkah kaki masuk. Mungkin kamu salah lihat," ujarnya mencoba santai, walau nadanya terdengar lebih seperti orang menenangkan diri sendiri. Perempuan itu tidak menjawab, hanya menatapnya lama sebelum berlalu. Keesokan malamnya, giliran teknisi bernama Rama yang membuat Fadil tidak tenang. Rama masuk ke basement untuk memeriksa pendingin udara di ruang brankas. Fadil menemaninya, berdiri di pintu sambil mengawasi. Lampu di dalam ruang brankas agak redup, menciptakan bayangan panjang di lantai. Selesai bekerja, Rama mengeluarkan ponsel dan, entah kenapa, mengambil beberapa foto ruangan. "Buat laporan," katanya. Fadil tidak mempermasalahkan, sampai Rama tiba-tiba terdiam sambil menatap layar ponselnya. "Deal, ini apaan?" Rama menunjukkan salah satu foto, lemari besi di sudut ruangan. Tapi di atasnya, ada sesuatu. Sosok hitam pekat, seperti manusia membungkuk, tanpa detail wajah, tanpa warna selain hitam legam. Fadil merasakan darahnya surut dari wajah. Itu bukan bayangan lampu. Lampu dari sini nggak mungkin bikin bayangan kayak gini. Lihat, arahnya beda. Lagian ini padat, bukan transparan, kata Rama, nadanya semakin cepat. Pak Farid yang baru masuk ruangan ikut melihat foto itu. Wajahnya berubah serius. "Rama, hapus sekarang." Rama mengerutkan kening. "Loh, kenapa? Bukannya ini bukti ada sesuatu di sini?" "Justru itu," katanya, "kalau kamu simpan gambar makhluk gaib, dia bisa ikut nempel ke kamu. Dan biasanya, enggak dilepasnya gampang." Rama tertawa singkat, tapi tawanya terdengar gugup. "Ah, masa sih? Sudah, hapus, sekarang." Suara Pak Farid berat, tak memberi ruang untuk bantahan. Dengan enggan, Rama menekan tombol hapus. Ia mencoba bercanda untuk mencairkan suasana, tapi tidak ada yang tertawa. Fadil menatap sudut lemari besi itu lama,
seakan berharap memastikan tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi justru, saat ia memalingkan pandangan, ia merasa seperti dia yang sedang diawasi. Malam itu, ketika Fadil berjalan sendirian di lorong menuju loker, lampu neon di ujung lorong kembali berkelip. Sekilas, ia melihat bayangan seperti kain panjang berkibar di sudut matanya. Saat ia menoleh, hanya lorong kosong dan suara tik, tik, tik lampu yang kembali mengisi keheningan. Namun, sebelum ia kembali ke pos, aroma samar melati tercium. Aroma yang tidak pernah ada di basement lembab itu. Sejak kejadian foto hitam di atas lemari besi, suasana basement berubah bagi Fadil. Ruang brankas yang sebelumnya hanya ia anggap sebagai bagian dari rutinitas patroli, kini terasa seperti jantung kegelapan yang berdenyut perlahan. Setiap kali ia masuk, hawa di dalam ruangan itu berbeda, lebih dingin, lebih padat, seolah udara menempel di kulitnya seperti kabut tipis. Pada malam ketiga setelah foto itu dihapus, Fadil menemani Pak Farid memeriksa brankas. Pak Farid berjongkok untuk mencatat nomor seri di buku log, sementara Fadil berdiri di dekat pintu. Tiba-tiba, bulu kuduknya meremang. Ia tidak mendengar apapun, tapi merasakan, jelas sekali, ada seseorang berdiri tepat di belakangnya. Refleks, ia menoleh. Kosong. Lorong di belakang hanya menampilkan tembok beton pucat dan lampu neon yang berkelip malas. "HM, kenapa, Dil?" tanya Pak Farid, melihat ekspresi Fadil. "Enggak, cuma kayak ada orang di belakang saya." Pak Farid terdiam sebentar, lalu hanya berkata, "Biasa, dia cuma lewat." Nada suaranya datar, tanpa penjelasan lebih lanjut. Isu tentang ruang brankas mulai berkembang. Seorang satpam shift pagi, Anton, pernah bercerita di kantin staf bahwa ia melihat wujud samar di sudut ruangan, berdiri tanpa bergerak, menatap ke arah pintu. Bentuknya kabur, seperti bayangan di bawah air, tapi tinggi dan kurus, dengan kepala yang sedikit miring. Aku kira itu bayangan barang. Tapi pas aku nyorot senter, hilang. Pas matiin senter, muncul lagi, kata Anton sambil menatap ke meja, seakan takut tatapan itu muncul kembali dari ingatannya. Cerita-cerita itu makin liar. Ada yang bilang penunggu itu dulunya satpam yang tewas saat mencoba mencegah pencurian, lalu rohnya tetap berjaga di situ. Ada pula yang percaya itu bukan manusia sama sekali, melainkan penjaga yang memang sengaja dipelihara oleh pihak tertentu untuk menghalau pencuri. Bahkan ada desas-desus, kalau kamu masuk ruang brankas dengan niat buruk, makhluk itu akan mengikuti sampai rumah. Bagi Fadil, gosip itu awalnya hanya angin lalu. Tapi semakin sering ia berjaga malam, semakin sering pula ia merasakan tatapan yang tak terlihat itu. Kadang dari sudut ruangan, kadang dari langit-langit, kadang dari jarak yang terlalu dekat. Begitu dekat, hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri berdentum di telinga. Suatu malam, saat ia sendirian memeriksa kunci pintu brankas, suara ketukan pelan terdengar dari dalam lemari besi. Tuk, tuk, tuk. Ia membeku, mencoba mencari logika. Mungkin pipa logam mengembang karena suhu? Tapi ketukan itu ritmis. 3 kali, berhenti, lalu 3 kali lagi. Seperti kode. Fadil mundur perlahan, punggungnya merapat ke tembok. Ia tak berani membalas suara itu, hanya berdiri diam menunggu. Namun, setelah ketukan terakhir, ia mendengar suara napas. Panjang, dalam, dan berat. Bukan napasnya sendiri. Tekanan itu mulai terbawa ke kehidupan sehari-hari. Fadil sulit tidur, bahkan di rumah. Setiap ia memejamkan mata, ia merasakan seseorang berdiri di pojok kamar, diam, menatap. Kadang ia mencium aroma besi berkarat, kadang aroma melati samar yang pernah ia temui di lorong loker. Bahkan, suatu malam, ia terbangun karena merasa selimutnya ditarik perlahan. Begitu ia menoleh, kamarnya kosong, namun udara terasa lebih dingin, dan sudut ruangan tampak lebih gelap dari biasanya. Di pos satpam, ia mulai jarang bicara. Kantong matanya menghitam, kopi sudah tidak mempan menahan kantuknya. Pak Farid, yang biasanya santai, suatu malam menepuk bahunya. "Kalau kamu mau tukar shift,
Bilang saja, jangan sampai kebawa kepikiran. Dia cuma penjaga, asal kita nggak macam-macam, aman. Tapi di hati kecilnya, Fadil tidak yakin, aman, itu masih berlaku. Sebab, apapun yang menghuni ruang brankas itu, rasanya semakin dekat. Ketika manajemen memutuskan memindahkan Fadil untuk bertugas di PRJ, ia merasa lega. Setelah berminggu-minggu hidup dalam tekanan, sulit tidur, dan dibayangi penunggu brankas di Mall Bekasi, ia berpikir, atau lebih tepatnya berharap, bahwa ini adalah awal yang baru. PRJ jauh lebih ramai, bising, dan terang. Tidak ada basement sunyi, tidak ada lorong lembab yang menggemakan langkah kaki sendiri. Hari pertama, ia ditempatkan di gudang penyimpanan barang pameran. Gudang itu besar, dipenuhi rak-rak logam yang dijejali kardus, spanduk gulung, dan peralatan stand pameran. Bau debu bercampur ket kayu memenuhi udara. Lampu neon di langit-langit bekerja dengan baik. Tidak ada kedipan aneh seperti di basement mall. Saat berkeliling, ia berkata dalam hati, "Ya Tuhan, ini jauh lebih baik." Tapi rasa lega itu hanya bertahan 3 hari. Pada malam keempat, saat ia sedang memeriksa pintu belakang gudang, terdengar suara bruk, keras dari arah rak tengah, seperti benda berat jatuh. Fadil bergegas menuju sumber suara, menyorotkan senter. Di lorong sempit antar rak, sebuah helm pengaman tergeletak di lantai. Ia menengadah, rak di atasnya masih penuh. Tidak ada tanda-tanda helm itu bisa jatuh sendiri. Apalagi, posisi awalnya jelas terselip di balik kotak besar. Ia mengangkat helm itu. Ringan, tidak cukup berat untuk membuat suara sekeras tadi, kecuali kalau dijatuhkan dari ketinggian atau dilempar. "Pak, ada orang di dalam," teriaknya, berharap kalau ada pekerja yang lupa keluar. Tidak ada jawaban, hanya suara dengungan pendingin udara. Perlahan, ia menaruh helm itu kembali. Namun sebelum ia sempat melangkah, suara bruk kembali terdengar. Kali ini dari rak di ujung gudang. Bersamaan dengan itu, ia mendengar tawa lirih. Tawa kecil, seperti anak-anak bermain petak umpet. Fadil menegakkan tubuh, merasakan darahnya berdesir dingin. Tidak, ini cuma sugesti. Tempat besar, gema bisa bikin suara aneh. Ia mencoba meyakinkan diri, lalu berjalan kembali ke ruang jaga. Beberapa malam kemudian, gangguan meningkat. Sekitar pukul 2 pagi, ketika ia sedang duduk di ruang jaga yang pintunya terbuat dari baja tebal, terdengar suara gesekan dari luar. Awalnya seperti orang menyeret sesuatu di lantai. Lalu, perlahan, pintu baja itu terdorong. Tidak terbuka penuh, hanya retak selebar telapak tangan, namun cukup untuk membuat udara dingin menyelinap masuk. "Siapa di luar?" seru Fadil, berdiri sambil meraih senter. Tak ada jawaban, hanya bisikan samar, nyaris tak terdengar. Seperti desis orang berbicara di balik air. Ia mendekat ke pintu, mencoba mendengar lebih jelas. Bisikan itu tidak berbahasa jelas, lebih seperti bunyi-bunyi patah, kadang panjang, kadang pendek. Namun satu hal yang ia rasakan pasti, siapapun atau apapun di luar sana sedang berbicara kepadanya. Dengan cepat ia mendorong pintu, menyorotkan senter keluar. Koridor gelap, kosong. Tak ada siapa-siapa. Malam-malam berikutnya menjadi ujian mental baru. Meski di PRJ suasananya ramai di siang hari, begitu malam tiba dan semua stand tutup, area itu menjadi dunia lain. Bunyi mesin pendingin dan kain spanduk bergoyang menjadi simfoni kesunyian yang membuat Fadil selalu siaga. Dan yang terburuk, perasaan diawasi itu kembali. Seperti di basement dulu, tatapan tak terlihat itu mengikuti setiap langkahnya. Kadang dari ujung lorong, kadang dari balik tumpukan kardus. Sekali waktu, ia yakin melihat kain putih menjuntai di sudut gudang. Namun saat didekati, hanya gulungan spanduk yang tergeletak. Pada suatu malam, ketika ia menutup pintu ruang jaga, ia melihat sesuatu di kaca jendela kecil di pintu baja itu. Refleksi dirinya, dan di belakangnya, sesosok bayangan tinggi, kepala miring, berdiri diam. Fadil menoleh cepat. Kosong. Namun ketika ia kembali menatap kaca,
bayangan itu masih ada, meski ruangan di belakangnya jelas-jelas kosong. Fadil pulang dengan kepala berat dan mata sayu. Cuti seminggu yang diberikan oleh pihak keamanan PRJ adalah kesempatan yang ia nantikan, tapi bukan dengan perasaan lega. Di dalam hatinya, ada rasa was-was yang tak bisa ia jelaskan. Seperti bayang-bayang hitam yang menempel di belakang punggungnya, selalu ikut kemanapun ia pergi. Rumah keluarganya berada di pinggiran Jakarta Timur, sebuah rumah sederhana dengan cat putih yang mulai memudar. Halamannya cukup luas, dipagari tembok rendah, dan di pojok dekat gerbang berdiri pohon mangga tua yang menjulang tinggi. Batangnya besar, kulitnya pecah-pecah, dan dahan-dahannya rimbun seperti payung hijau pekat. Begitu turun dari ojek, Fadil menatap pohon itu lama. Ada sesuatu dari cara dahan itu bergoyang, pelan, teratur, meski angin nyaris tak terasa, yang membuat bulu kuduknya meremang. "Fadil!" Suara ibunya memanggil dari teras. Wajah wanita itu sumringah, keriput di sekitar matanya semakin jelas saat tersenyum. "Assalamualaikum, Bu," jawab Fadil, memeluk ibunya erat. "Waalaikumsalam. Badan kamu kurus sekali. Nak, makan di sana nggak bener, ya?" Fadil hanya tertawa kecil. "Iya, Bu. Kerjaan juga bikin gak nafsu makan." Di dalam rumah, adiknya, Nisa, sudah menunggu. Di sampingnya ada seorang gadis remaja berkerudung krem, tersenyum malu-malu. "Bang, ini Amel, teman sekolah aku," kata Nisa. "Assalamualaikum, Bang Fadil," sapa Amel. "Waalaikumsalam," balas Fadil sambil tersenyum. Sore itu mereka menghabiskan waktu di teras, minum teh dan mengobrol. Suara burung gereja bercampur suara anak-anak bermain di gang sebelah. Untuk sesaat, semua terasa normal. Malam kedua, hari pertama di rumah berlalu tenang. Fadil mulai berpikir mungkin gangguan di PRJ tidak mengikutinya. Tapi malam kedua, semua berubah. Pukul 9 malam, Fadil duduk di ruang tamu sambil menonton berita. Nisa dan Amel duduk di lantai, mengutak-atik ponsel sambil tertawa. Tiba-tiba tawa itu berhenti. Fadil melirik. Amel menatap kosong ke dinding, matanya membesar, pupilnya mengecil seperti titik. "Mel?" panggil Nisa sambil menyentuh bahunya. Tak ada respons. Bibir Amel bergerak, tapi yang keluar hanya bisikan tak jelas. "Mel, jangan bercanda," kata Nisa. Kini suaranya bergetar. Perlahan, kepala Amel menoleh ke arah Fadil, dan yang keluar dari mulutnya bukan suara seorang gadis remaja, melainkan suara berat, serak, dan penuh dengung. "Kenapa kau bawa dia ke sini?" Fadil berdiri, darahnya berdesir. "Bawa siapa?" Amel, atau entitas di dalam tubuhnya, tersenyum miring. Senyum itu bukan miliknya. "Yang berdiri di belakangmu, dari basement. Sampai sini, dia ikut." Ibu Fadil masuk ruang tamu sambil membawa minuman, tapi gelas di tangannya hampir terjatuh melihat Amel. "Ya Allah, Fadil, ada apa ini?" "Bu, Amel kayak kerasukan," jawab Nisa dengan suara hampir menangis. Amel tiba-tiba tertawa. Suara tawanya berlapis, seperti dua orang tertawa bersamaan. Dia pikir bisa lari. "Hah, hah, hah." Pohon itu tahu semua. Semua menoleh ke arah halaman depan, tempat pohon mangga tua berdiri. Dahan-dahannya bergoyang pelan. Udara di ruang tamu tiba-tiba dingin. "Bu, pohon itu, dari dulu katanya memang ada penunggunya," bisik Fadil. Ibu Fadil menatapnya cemas. "Bapakmu dulu pernah bilang jangan tebang pohon itu. Soalnya waktu kakekmu mau nebang, dia jatuh sakit. Jadi dibiarkan aja." Amel menunduk, lalu mengangkat kepalanya perlahan, menatap Fadil lurus-lurus. "Dia suka lihat kamu dari atas pohon. Dia suka bau takutmu." Tetangga yang mendengar ribut-ribut datang membantu. Seseorang segera memanggil Ustaz Mahmud dari ujung gang. Ustaz datang dengan membawa botol air putih dan tas kecil berisi kitab. Tanpa banyak bicara, ia duduk di depan Amel dan mulai membaca ayat-ayat Al-Quran dengan lantang. Amel berteriak, suaranya bercampur tangisan. Tubuhnya meronta,
Matanya melotot. "Pergi, ini rumahku sekarang," teriaknya. Ustaz tidak berhenti membaca. "Ini bukan rumahmu. Kau hanya makhluk yang tersesat." Amel menggeram. Dia bawa aku dari tempat itu. Dia pikir bisa sembunyi. Dia pikir ramai akan selamat." Fadil merasakan kakinya gemetar. Kata-kata itu menusuk langsung ke jantungnya. Apakah semua ini karena dirinya? Ustaz Mahmud menempelkan telapak tangannya di kepala Amel. "Dengan izin Allah, keluar." Amel menjerit panjang. Lalu tubuhnya terkulai lemas. Matanya terpejam. Nisa langsung memeluk temannya sambil menangis. Mel, bangun." Amel membuka mata pelan, tampak kebingungan. "Aku kenapa?" Ustaz hanya menghela napas. Makhluk itu tidak pergi jauh. Dia terikat pada sesuatu di halaman rumah ini. Malam itu, Fadil duduk di ruang tamu sendirian. Semua orang sudah tidur, tapi ia tidak bisa memejamkan mata. Dari arah halaman, terdengar suara langkah kaki berputar mengitari pohon mangga. Kadang suara itu berpindah ke teras, berhenti tepat di depan pintu. Fadil memandangi pintu kaca yang memantulkan bayangannya. Tapi di belakangnya, ia melihat siluet lain, tinggi, kurus, kepala miring, menatap lurus ke arahnya. Ia menoleh cepat. Ruangan kosong. Tapi ketika kembali melihat kaca, siluet itu masih ada. Hari-hari berikutnya, teror semakin menjadi. Piring di dapur jatuh pecah sendiri. Bau melati bercampur besi menyebar di malam hari. Nisa mulai sering sakit kepala dan demam. Amel, meski sudah sembuh, mengaku selalu bermimpi berdiri di bawah pohon mangga sambil melihat sosok berbaju putih di atasnya. Suatu malam, Fadil dibangunkan oleh suara ketukan di jendela kamarnya. Ketukan itu pelan tapi teratur, seperti jari yang memanggil. Saat ia menyingkap gorden, tak ada siapa-siapa, hanya pohon mangga yang dahan terdekatnya seolah merunduk ke arah jendela. Akhirnya, setelah musyawarah keluarga, diputuskan mereka akan pindah ke rumah kerabat di Pondok Kopi. "Bu, kalau kita pindah, apa dia nggak ikut?" tanya Fadil lirih. Ibunya menghela napas. "Kita berdoa saja, Nak. Semoga dia tetap di sini." Hari terakhir, Fadil berdiri di halaman menatap pohon itu. Sore berganti malam, udara jadi dingin. Dari sudut matanya, ia melihat kain putih melambai di salah satu dahan, lalu menghilang. Bisikan lirih terdengar di telinganya. "Kita belum selesai." Fadil menutup mata, mengatur napas, lalu berjalan masuk rumah tanpa menoleh lagi.